Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa ayyuhal hadirunal kiram ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di satu kegiatan, yaitu Gema Ramadan yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah umat terdahulu yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Kisah ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Kitabuz Zuhdi wa Raqaiq, kitab zuhud dan raqaiq, kelembutan hati, dalam bab Qissatu Ashabil Ukhdud, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Nah, mungkin ikhwatal iman tidak asing lagi dengan kisah ini, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Dalam kisah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan bahwa di zaman terdahulu itu ada seorang raja. Ada yang mengatakan ini Raja Najran, ya, di negara Yaman. Nah, raja ini mempunyai seorang sahir, yaitu seorang tukang sihir. Nah, seorang tukang sihir ini suatu hari dia pernah berkata kepada raja tersebut, "Wahai raja, sesungguhnya aku ini sudah tua, ajalku sudah dekat. Jadi tolong carikan seseorang yang bisa aku ajarkan ilmu sihir ini, sehingga nanti dia menjadi pelanjutku, dia menjadi orang yang mewarisi ilmu sihir ini." Maka raja pun mengutus prajuritnya untuk mencari seseorang yang cocok dan pantas untuk diajarkan ilmu sihir. Maka singkat cerita, raja ini menemukan seorang pemuda yang dilihat pas atau cocok dia untuk mempelajari ilmu sihir dari tukang sihir yang dimiliki oleh raja tadi. Kemudian raja ini mengutus pemuda itu untuk mendatangi rumah si tukang sihir tadi. Nah, ketika dia hendak pergi dari istana raja ke rumah tukang sihir itu, pemuda ini mendapati sebuah rumah, yaitu rumah seorang rahib, yaitu rumah seorang pendeta. Jadi dari istana raja ke rumah seorang tukang sihir itu, nah di tengah-tengahnya itu ada rumah seorang rahib, yaitu rumah seorang pendeta. Nah, karena pemuda ini, ya, setiap hari, setiap saat pulang pergi istana raja, kemudian rumah tukang sihir. Nah, dia penasaran, lalu singgah di rumah rahib tersebut, di rumah pendeta tersebut. Kemudian dia mendengarkan nasihat-nasihat dari rahib tersebut, ya, nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah, ucapan-ucapannya yang banyak sekali mengandung ilmu dan manfaat gitu. Nah, maka suatu hari pemuda ini ketika dia datang ke rumah tukang sihir itu, ya, tukang sihir itu marah. Karena kenapa? Karena pemuda ini terlambat datang ke rumahnya. Kemudian diceritakan dalam riwayat lain itu sampai pemuda ini dipukul oleh tukang sihir tersebut. Nah, keesokan harinya pemuda ini
datang lagi ke rumah rahib, ke rumah pendeta, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan tukang sihir itu. Kemudian rahib ini, pendeta ini, dia menasehatinya agar ketika dia terlambat datang ke rumah si tukang sihir, katakanlah bahwa saya terlambat karena ada urusan keluarga terlebih dahulu. Begitupun ketika dia pulang ke istana raja, pulang ke keluarganya, katakanlah bahwa tukang sihir menahanku. Gitu. Nah, singkat cerita, pemuda ini mengikuti apa yang dinasehatkan oleh rahib tersebut. Nah, suatu hari ada seekor hewan yang sangat besar. Ada yang menyebutnya singa, ada juga yang menyebutnya ular gitu kan, af'a, yang menghalangi jalan manusia gitu kan, jalan orang-orang, jalan masyarakat terhalangi dengan hewan ini. Maka pemuda ini menjadikan peristiwa tersebut kesempatan. Jadi kata dia, nanti saya akan lempar hewan ini, ya, ingin tahu mana ajaran yang paling benar, apakah ajaran atau ucapan yang diajarkan oleh si tukang sihir atau seorang rahib tadi. Kemudian dia mengambil sebongkah batu. Nah, sebelum melempar dia berdoa terlebih dahulu, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas. Wahai Tuhanku, jikalah pelajaran atau ucapan seorang rahib ini itu lebih dicintai olehmu daripada ucapan tukang sihir itu, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang-orang nanti bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak terhalangi oleh hewan ini. Maka dia melempar batu tersebut ke arah hewan, kemudian seketika hewan itu tewas. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, setelah kejadian itu, maka pemuda ini datang kembali ke rumah rahib pendeta, menceritakan apa yang tadi terjadi. Kemudian kata rahib ini, ya bunayya antal yauma afdalu minni. Hari ini engkau lebih hebat, engkau lebih baik daripada diriku. Ya. Maka rahib ini sudah memprediksi gitu kan, memprediksi bahwa pemuda ini nanti ke depannya akan menjadi orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa wahai anakku, kepada pemuda tersebut, kamu nanti suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berat. Ya. Maka ketika kamu diuji, maka jangan bawa-bawa namaku. Jangan ceritakan kedudukanku, jangan ceritakan diriku kepada siapapun. Maka pemuda ini siap melakukan apa yang dikatakan oleh rahib tersebut. Nah, pemuda ini tumbuh menjadi pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kala itu pemuda ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang-orang yang mempunyai penyakit belang, ya, atau bahasa Arabnya itu abros. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kehebatan pemuda ini, kelebihan pemuda ini itu terdengar oleh Jalis al-Malik, yaitu teman duduk raja, ya, raja yang memiliki tukang sihir tadi. Kemudian teman duduk raja ini mendatangi pemuda tersebut karena teman duduk raja ini tuh dia seorang yang buta, tidak bisa melihat. Dia mendatangi pemuda ini, kemudian membawa hadiah yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Kemudian dia mengatakan kepada pemuda ini bahwa saya akan kasih hadiah ini semuanya dengan syarat kamu bisa menyembuhkan penyakit saya. Saya ingin bisa melihat kembali.
Kemudian kata pemuda ini, inilah asfi ahadan. Sungguh aku ini tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. In anta tu'minu billahi, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'autullaha fasyafaka, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan matamu. Kemudian teman raja ini dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan matanya, sehingga teman raja ini dia bisa melihat kembali. Lalu temannya ini datang lagi ke tempat raja, ke istana raja, dan raja pun kaget, terkejut. Man radda alaikal basaraka, man radda alaika basaraka. Si raja itu bertanya kepada temannya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Ya. Kemudian kata temannya ini, Robbi, yang mengembalikan penglihatanku adalah Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja bertanya kembali, alaka Rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selainku? Ya. Jadi merasa kecewa, merasa murka, marah gitu kan. Kemudian kata temannya ini, teman duduknya ini, Rabbi wa Rabbukallah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana mulailah ya marahnya memuncak, merasa murka si raja itu. Kemudian raja memanggil para prajuritnya untuk menyiksa dan menzalimi temannya itu. Nah, sampai-sampai temannya itu mengaku gitu kan, bahwa yang menyembuhkan itu adalah melalui perantara si pemuda tadi. Maka dipanggillah pemuda itu oleh raja. Kemudian kata raja, wahai pemuda, katanya, saya dengar-dengar sihir kamu itu udah hebat, udah bisa menyembuhkan buta, udah bisa menyembuhkan penyakit belang, udah bisa menyebutkan berbagai penyakit gitu kan. Kemudian kata pemuda ini kembali berkata, inilah asfi ahadan, sesungguhnya aku ini tidak menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja ini langsung marah kembali, kemudian memaksa pemuda tersebut untuk mengakui siapa sebetulnya yang telah mengajarkan ilmu tersebut, yang telah mengajarkan ketauhidan dan keimanan kepada pemuda tersebut. Dan pada akhirnya karena terpaksa pemuda ini disiksa, dipaksa, kemudian dia mengaku bahwa yang mengajarkan ketauhidannya itu adalah seorang rahib, yaitu seorang pendeta tadi. Nah, kemudian pendeta itu dipanggil oleh raja, kemudian ditanya atau disuruh oleh raja, kata raja ini kepada rahib, irji andinika, ya, kembalilah kepada agama nenek moyangmu, ya, kembali, jangan beriman kepada Tuhan selainku, kata raja ini. Tapi rahib menolak dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja murka, marah, dan meminta kepada prajurit untuk diambilkan minsyar. Minsyar itu artinya gergaji. Kemudian rahib ini digergaji, badannya menjadi dua. Kemudian dipanggil temannya yang tadi ya, yang disembuhkan matanya oleh si pemuda, sama disuruh irji andinika, keluar dari agamamu itu dan kembali kepada agama nenek moyangmu. Tapi temannya ini juga imannya sudah kuat, ya, sudah kuat, kemudian sama digergaji badannya sehingga menjadi dua. Nah, tinggal pemuda juga sama, dipaksa untuk kembali, tapi dia juga sama seperti rahib dan teman raja itu yang menolak untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Lalu raja ini meminta kepada prajuritnya untuk membawa si pemuda ini kemana? Ke gunung. Nah,
Lalu dibawa ke gunung, kata rajanya ini, kalau dia mau kembali kepada agama nenek moyangnya, maka lepaskan dia. Tapi kalau dia masih tetap menolak, ya lemparkan dia dari atas gunung. Nah, kemudian dibawa ke gunung. Nah, ketika sudah di gunung, pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan mereka. Artinya selamatkan aku dari perbuatan-perbuatan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan gunung tersebut, ya, goncang dengan sedahsyat-dahsyatnya sehingga para prajurit itu berjatuhan dan yang selamat hanya pemuda itu. Nah, pemuda ini balik lagi, datang lagi ke rajanya, ya, kemudian rajanya terkejut, ya, kok bisa selamat? Ma fa'ala ashabuka, apa yang sudah dilakukan oleh prajuritku terhadapmu? Ya. Kemudian pemuda ini berkata, kafani Allah, Allah yang menyelamatkanku. Kemudian raja kembali memanggil prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke tempat yang lain, yaitu ke tengah lautan. Nah, dibawa ke tengah lautan. Kalau dia mau meninggalkan agamanya dan kembali ke agama nenek moyangnya, lepaskan dia. Tapi kalau dia menolak, lemparkan dia ke tengah lautan. Nah, dibawa oleh prajuritnya ke tengah lautan. Kemudian di tengah laut, pemuda ini berdoa seperti apa yang dipanjatkan ketika dia ada di atas gunung. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allah, selamatkanlah aku dari perbuatan-perbuatan mereka. Lalu Allah menenggelamkan perahu mereka. Maka prajurit-prajurit itu ikut tenggelam, dan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya pemuda ini. Nah, pemuda ini datang lagi ke rajanya. Kemudian rajanya terkejut. Kenapa dia bisa selamat lagi gitu kan. Kemudian kata si pemuda ini, wahai raja, lasta anta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Kamu itu tidak akan, kata pemuda ini, wahai raja, kamu itu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, kemudian raja ini bertanya, wa ma huwa, apa maumu, katanya. Kemudian kata si pemuda ini, kalau kamu ingin membunuhku, maka kumpulkan seluruh rakyatmu, seluruh manusia yang ada di daerah ini, kemudian nanti kamu ikat diriku di atas batang pohon, ambil anak panah dari sarung panahku, kemudian panah diriku, tapi sebelum itu kamu harus mengucapkan Bismillahi Rabbil Gulam. Nah, lalu raja ini mengikuti apa yang disarankan oleh pemuda tersebut. Raja ini mulai mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat yang sangat luas, kemudian mengikat pemuda tersebut di batang pohon, ya, mengambil anak panah. Nah, sebelum dia melepaskan anak panah itu, dia mengatakan Bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Maka panah itu terkena dada si pemuda ini dan dia mati syahid. Nah, tapi yang menjadi hal menariknya adalah rakyat atau penduduk yang menyaksikan kejadian tersebut itu langsung berkata, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Tuhannya pemuda ini. Nah, kemudian datang seseorang kepada raja. Nah, apa yang kamu khawatirkan, wahai raja, ini sungguh telah terjadi. Rakyatmu atau orang-orang ini semuanya sudah beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Ya. Nah, di sana si raja mulai murka, marah, ya. Kesombongannya mulai muncul. Kemudian dia berkata kepada prajuritnya, silahkan semuanya buatkan parit, ya. Buatkan parit, kemudian masukkan orang-orang yang beriman, lempar ke dalamnya orang-orang yang beriman kepada Tuhannya si pemuda tadi. Nah, kemudian orang-orang beriman mulai disiksa, ya.
disiksa, dilemparkan ke dalam parit yang di dalamnya api yang sangat membara gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang murtad, artinya kembali kepada agama nenek moyang, itu diselamatkan. Tapi semuanya itu beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya itu dilemparkan ke dalam api neraka yang ada di dalam parit itu. Bahkan disebutkan ada seorang perempuan yang membawa bayinya gitu kan. Membawa bayi terus diseret gitu kan. Diseret mau dilemparkan ke dalam parit tersebut ya. Nah, awalnya dia ingin langsung loncat, tapi karena melihat anaknya, ini kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, dia sedikit-sedikit mundur kembali. Nah, kemudian Allah menjadikan anak atau bayi itu bisa berbicara. Bayi itu berkata kepada ibunya, "Ya ummah isbiri." Wahai ibuku, bersabarlah. Fa innaki 'alal haq. Sesungguhnya kamu itu ada dalam kebenaran. Maka ibu itu langsung dilemparkan ke dalam parit tersebut. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ini singkat tentang kisahnya Ashabul Ukhdud ya, yang Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengabadikannya dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Buruj ayat ke-4 sampai ayat ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sampai ayat ke-11 ya. Celakalah atau terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, kemudian di sana terdapat api yang menyala ya, yang dibakar dari kayu bakar ya. Dan orang-orang kafir itu duduk di sekitarnya dan mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka terhadap kaum-kaum mukminin ya. Mereka orang-orang beriman itu dibakar hidup-hidup karena mereka mempertahankan keimanan dan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya yang pertama, orang beriman itu, orang-orang yang betul-betul beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, tsummas salihun, tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh dan orang-orang yang semisal mereka. Jadi orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya tergantung keimanannya. Kalau imannya kuat, maka ujiannya akan berat. Tapi kalau imannya lemah, maka akan disesuaikan dengan keimanan tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita berdakwah, menyebarkan agama Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah, kita senantiasa harus bersabar dalam jalan dakwah tersebut. Karena kenapa? Karena dakwah itu banyak sekali rintangannya, banyak sekali ujiannya. Itu diantara hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jika nanti ada hikmah atau pelajaran yang lainnya bisa disimpulkan oleh ikhwatal iman, silahkan ditambahkan. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.